Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat-sehat terus dan segala apapun urusan diperlancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini tuh kita lagi di mana? Hangzhou Tieshizi Gongyuan. Itulah namanya tempatnya, soalnya saya susah menyebutnya karena terlalu panjang sekali. Ayo ikutin terus video kita hari ini. Bye. Dan seperti beginilah penampakan di dalamnya. Di sini itu jalan ya. Di jalan mau menuju ke tempat yang kita inginkan dan dikelilingi juga sama bunga-bunga. Ini adalah bunga teratai tapi masih belum bakar ya. Mungkin belum waktunya. Nanti bentar lagi nih, 2 minggu lagi ini bunga teratainya ini bakalan bakar. Dan lanjut kita lihat di sekelilingnya. Di sini juga ada bunga ya. Bunga sama rumput ya teman-teman. Cuman kurang terawat sekarang ya. Terus ini adalah penampakan di depannya ya. Dulu itu ini bersih banget. Di depannya itu ada air dulu, tapi sekarang airnya nggak ada. Soalnya musim panas-panas seperti begini bikin kering juga air di tempat wisata loh teman-teman. Kita lihat di sekelilingnya. Ini bukan sepi ya, orang-orang lebih suka jalan-jalan ke sana ke sini soalnya tempat wisatanya di sini tuh terus di sini itu banyak juga perubahannya. Dulu di sini itu ada sungai atau kayak semacam danau di sini ya, danau kecil, tapi sekarang nggak ada. Terus kami tanya sama si petugas, ini kenapa nggak ada lagi airnya ya, katanya kering karena musim panas. Jadi daripada tempatnya ini warnanya air itu mengganggu pengunjung, katanya lebih baik ditimbung dengan kerikil-kerikil warna putih ini katanya, biar lebih cantik nuansa suasana di sini. Mana kita mau jalan, mau lihat sesuatu. Coba kalian lihat. Itu aliran sungainya ini dulu panjang banget ya, tapi sekarang itu kering sampai di sana. Tuh anak saya senang banget deh. Iya, oke. Papa. Kita naik ke atas tempat pelindungan ini, terus kita lihat di bawah. Di sini juga ada jalan ya. Di sini itu ada juga mobil sewa kalau kita mau keliling lagi. Kalau kita sewa harganya 200.000 sekali jalan ya. Terus di sini itu kita jalan-jalan, kita lihat-lihat di sekelilingnya. Dan ini anak saya juga suka ambil-ambil batu di bawah pohonnya ini, amang tahe. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita lihat di sekelilingnya. Seperti begini penampakan di pinggir. Ini bukan jalan besar ya, ini jalannya ini khusus orang yang menyewa seperti mobil untuk wisata ya, keliling. Ada khusus mobilnya. Ini adalah batu sejarah nama-nama prajurit yang ada di patung di atas di ini. Ini adalah salah satu patung Lincong, di mana Lincong ini adalah salah satu pahlawan dari 108 tepian air, dan dia ini juga sebagai kepala instruktur dari militer dari 800.000 pasukan penjaga kekaisaraannya. Terus dia ini juga sering berulang kali dijebak dari penjabat pengadilan pengkhianat di Kaisaraan Gongxing, dan terpaksa dia ini juga melarikan diri dari Gongxing ke Luangsai sampai ke Changzhou. Di sana dia hidup dan melakukan aktivitasnya sampai dia meninggal, dan sampai juga masyarakat di sana itu menghargai dan menghormatinya karena perilakunya di sana itu sangat baik banget, sampai mereka membuat kuil sebagai bukti penghormatan masyarakat itu untuk menghargai apa yang dia lakukan. Terus kalau kita masuk di sini bisa kita juga sewa pemandu atau karyawan di sini, tapi kita harus bayar ya 100.000.
Berarti kalau dirupiahkan di Indonesia 200.000 ya sekali jalan sama karyawan yang membantu kita di wisata seperti perempuan ini. Dia itu lagi menjelaskan ini tempatnya apa ya. Ini namanya seze. Biasanya ini orang Cina kalau bangun rumah seperti begini. Sini, potong, makan. Aduh, tidak jalan. Oh. Ya. Mana? Ini Mu Guiying. Oh, Mu Guiying. Sini. Terus kita lihat ya dari jauh patungnya Mu Gui ini. Dia ini adalah wanita atau pahlawan wanita terhebat di Tiongkok dulu ya teman-teman. Dia ini rela berkorban demi dinasti mereka. Mu Gui ini dulu lahir di dinasti Song. Dia adalah salah satu gen wanita yang terhebat dulu, di salah satu pahlawan wanita yang terhebat ya. Terus dia ini rela membela dinasti mereka, padahal dia itu pada saat itu lagi hamil tua ya, demi membela masyarakatnya itu daripada penjahat masuk dinasti mereka. Lebih baik dia rela berperang, padahal bentuk fisiknya pada saat itu lagi hamil tua. Itulah perjuangan Mu Gui ini, makanya dikenang sekali ya sampai sekarang, sampai dikasih patungnya seperti begini ya, bentuk kehormatan. Lanjut lagi, di sini ada sebuah jembatan dan di bawahnya ada sungai dan banyak banget loh ikan-ikan hias di bawahnya sini. Makanya setiap wisata itu ada ikan ya, karena fungsinya ikan ini juga tidak membuat banyak lumut di sekitar sungai ya. Terus kita lihat-lihat di sekitarnya, pemandangannya seperti ini aja ya. Terus yang ini adalah jembatan yang menghubungkan kita ke tempat wisata atau tempat suatu museum ke sana. Coba lihat ikannya ini, cantik banget ya. Terus kita lanjut, ini batu-batu di sekitarnya. Ini batu bukan sembarang batu ya teman-teman. Ini batunya dibeli ini, terus diukir-ukir seperti begitu. Dan kita lanjut lagi ke pintu ini. Di sini tuh banyak banget pintu yang luas banget juga dan bersih. Ayo kita ke sana, kita lihat patung yang ada di sana. Ini adalah namanya Luo Cheng. Terus kita jalan, kita mau lihat dulu patungnya, kita penasaran. Ini channel lagi Luo Cheng. Luo Cheng lagi kuda, jalan-jalan. Kuda kaki jalan air, jalan tidak boleh. Jangan lagi tidak. Jalan ini cie. Habis. Terus ini maksudnya ya teman-teman, kudanya itu kejebak sama lumpur. Terus ini kan ada musuhnya. Dibilang sama musuhnya jangan. Terus dia tetap ditembak dengan panah ini. Jadi dia ini mati nanti. Ada ceritanya di TV ya kalau mau. Ini tombaknya bagus. Panjang banget, tapi sangat banget dia terbunuh karena kudanya yang kejebak. Dia lari nggak bisa kemana-mana. Itulah ceritanya. Ayo lanjut. Nah itulah namanya tulisan ini ya teman-teman. Lanjut. Terus di sini kita lanjut masuk ke museumnya. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Kita masuk ke sini. Ya ini nama-nama sejarah ya. Gu来漳水苦横流，南皮直泻来沧州。古人筑堤障皮下，南皮民众随水流。中有志士伸敌手，古意兴功破堤口。你否则开展沧州第一口碑文。谢谢。不是，当然。ini 南唐鸡群，ayam， ayam， jalan-jalan。
Oh, Nih, rumah ayam rumah. ini tempat ayam, pelihara ayam. 中国的禅林水月和尚 Sosial. 一个佛， Oh, tempat berdoa. 忠诚狮子。 Ini tunggu aku kamu jangan sini. Oke. Oh, oke. Ini nama Tang. Oh, tahu. 唐拉给诗人，那个呢？你地 Oh, ini makamnya. Makamnya orang yang bersejarah ya. Oh. Ini 城里古墓。城里 nama. Chengli. Sini di. Oh, itu nama kampungnya. Ini nama kampung. Ini nama. Ini apa kuburan orang yang meninggal ya, orang prasejarah. Ini sumur zaman dulu. Dan ini adalah rumah zaman dulu juga ya, di provinsi Hebei. Ini adalah naga ya. Ini apa sih? Long Chi Qi Chi ayat. Kalau misa tunggu hujan. Oh, ini tempat berdoa ya kalau lagi meninggal. Misa tunggu sini jalan kena long. Tunggu hujan. Ya, misa. Ini lagi. Perempuan tidak boleh? Hah? Perempuan, wanita tidak boleh? Oke. Aku tidak tahu. Ini lagi. Saya lagi. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat. Kalau ini bertani ya. Dongjiao Chen. Changzhou de boss. Kerja. Terus inilah nuansa atapnya ya, atau plafonnya keren banget loh teman-teman. Pendesainnya ini sangat luar biasa banget. Dan di sini kita lanjut, kita mau melihat ke ruangan kedua ya. Di sini kita jalan ke sana. 常州非物质文化遗产名录。sini bagus. Kita disambut sama patung-patung yang bersejarah di sini ya. 舞狮子。Ya, 狮子 yang biasanya iya. Ini yang baju naga itu yang biasanya kita ada di Indonesia juga ya. Ini yang biasanya kalau hari-hari Imlek ya ada di jalan ini. Atraksi naga. Kostum naga. Ini adalah timbangan zaman dulu ya. Kita juga di Indonesia ada ya, kayak besi-besi itu. Ada. Aku tidak. Ada, tapi jarang dipakai sekarang. Di sini tuh ada nama-nama sejarahnya ya. Oh, ini gol ya, itu bambu ya teman-teman. Dibuat sebagai kreasi bentuk rumah dan lain-lain. Lanjut. Ini itu laki-laki yang sedang mengukir. Ini ukirannya ini naga ya. Ini orang yang namanya dan patungnya juga ini ya. Namanya sejarahnya ini ada di atas sini ya. Inilah patung orangnya yang mendesain. Keren banget loh teman-teman. Dan kita melihat ini adalah di sekelilingnya. Dan ini adalah patung yang saya videoin yang pertama tadi. Seperti begini penampakan di belakangnya. Ini adalah baju adat khas Cina dulu ya, kalau orang mau ikutan lomba. Dan mereka ini adalah lagi
bernyanyi dan bermain musik. Di sini mereka ada 4 orang. Dan kita lanjut lagi, kita lihat nuansa lampu di atas, keren banget. Kita mau ke ruangan penyimpanan pedang ya. Kita lihat-lihat. Di sini pedangnya ini banyak banget. Ini pedang zaman-zaman dahulu orang di saat mereka berperang. Nama-namanya ini ada di atas. Parang-parang zaman dulu. 挡三太关刀九关刀。 Bakalan lihat parang-parangnya ini ya. Bentuknya juga kita sama seperti kayak di Indonesia ya. Cuman ini agak-agak unik ini yang di atas. Kalau kita di Indonesia, sejarah Indonesia pasti ada ini parangnya ini. Ini China 兵器流星锤。 Liang Xixia yang berduri-duri itu ya, itu namanya. Biasanya kita tahu ini di film-film. ini satu刀，砰，dua剑，tiga 苗刀，很大，我要苗的刀，苗刀。 Oke, kita lanjut. Ini adalah nama-nama sejarah yang ikut-ikut olahraga atau olimpiade ya. Di sini tuh ada nama-namanya semua. Yang kungfu juga di sini ada ya, kungfu. Kita lanjut lagi masuk ke dalam. Ini adalah ruangan nama-nama sejarah ya, pelukis, penulis. Di sini ada ya penulis. Keren banget loh teman-teman ini. Gang zaman dulu, kampung zaman dulu ini seperti begini. Lanjut. Dan ini itu adalah kayak semacam kurma itu ya teman-teman. Lanjut lagi. Di sini tuh penerimaan tamu ini ya. Ini kurma yang kering ya. Terus kita disambut di sini biasanya kalau di Cina-Cina dulu zaman prasejarah ya. Seperti begini. Katanya selamat datang. Terus kita lanjut lagi ke pintu ketiga ya. Di sini tuh banyak ruangan, kita lihat satu persatu. Kita masuk ya. Ini罗成lagi dandy. Nama Qiao Luocheng, Qiao dandy. Qiao Luocheng, Mu Guiying. Mu Gui. Lin Chong. Ini cerita-cerita prasejarah yang berperang dulu ya teman-teman. Kayaknya kita pernah lihat nih di video-video di YouTube ini. Ini Lin Chong. Ini Hesang. Teman. Dia membela temannya ini ya. Kita lihat di dalamnya desainnya ini keren banget loh teman-teman. Nuansanya itu keren.铁狮镇海。Ini long. Jia Long, jalan hudan-hudan. Ini Changzhou人。hudan-hudan ayah jalan. Ini dia boleh. Ini 狮子。骂了，干不？过来，makan. Makan. Duduk. Tidak marah. Ayo, jalan-jalan bagus.
Naganya itu sama saja itu marah kalau naganya ini jahat ya. Lanjut. Yang 六郎 yang 6 laki. Ini jalan-jalan 战争 ini bodoh-bodoh habis. Istri mungkin marah. Ini baby. Tidak bicara. Ini 6 tahun. 6 tahun. Aku suami habis. Jalan-jalan. Kalian bodoh-bodoh sini. Sini. Tidak lembu laki. Tahu. Sini bos bodoh. Oke. Wanita. Ya. Laki. Laki. 敌人 bos. Jangan laki. Jangan laki. Tahu. Bos. Oke, pulang. Tunggu pulang enak, baby. Ya. Ceritanya ini suaminya ini ya yang kuda warna putih itu dibunuh sama prajurit musuhnya ya. Terus inilah istrinya ini, dia punya baby 6 bulan. Dia marah sekali karena suaminya itu sudah meninggal. Terus inilah bosnya atau yang menjadi pemimpin kerajaan itu, jadi istrinya itu membunuh bosnya ini karena kemarahannya itu membunuh suaminya. Inilah suaminya yang kuda putih. Itulah sejarahnya. Lucu juga dan sedih. Lanjut. Ini juga mirip banget ya di kota tua ya. Cuman ini ada kaca-kacanya, kalau kita kan itu ya kayu. Tapi desanya ini hampir-hampir mirip loh teman-teman. Coba lihat di sana. Yang pernah ke itu ya, sejarah di kota tua itu yang ada wayang. Kayak gini bentuknya juga. Lanjut kita ke sana ya. Panas banget. Hanya, are you okay? Kita tanya dulu kabarnya ya. Dan ini adalah kamar mandi ya. Ini bukan rumah. Nanti teman-teman kalau datang ke sini salah datang, dikira ini restoran. Ini adalah kamar mandi. Ini longca ya. Ini kuda. Dia lagi kejebak sama lumpur tanah di sini. Bercanda ya. Kita lihat di sekitarnya. Ini ruko ya. Kita lihat-lihat di sekelilingnya ya, bersih banget ya. Tapi biasanya itu kalau hari weekend atau hari-hari ada hari festival di sini tuh ramai banget. Terus 这是铁钱库，大概以前200年以前的银行，bank。 Oh, ini tempat apa kayak bank itu? Bank zaman dulu, penyimpanan uang ya. Ayo kita lihat ke dalam. Kalau ramai orang, biasanya ini mobil ini bakalan disewa untuk keliling ya, soalnya agak-agak jauh juga ya teman-teman kalau kita melihat sesuatu atau gambar-gambar patung-patung di sini ya. 49,000 kilo money. Oh, ditimbang ya? Ya, timbang money. Uangnya ditimbang ya, jauh ke ya, sana money sini. Timbang. Dia tahu bang money. Kita lanjut ke dalam. Tongqian. Oh, tongqian itu uang. Aduh, ada pernah kita lihat loh teman-teman, kalau di film-film dulu uang yang berlubang itu, inilah dia, yang besarnya ya. Tapi keren banget loh teman-teman. Ini tempatnya ini. Tempat kantor atau zaman dulu ya.
Seperti begini nuansanya. Semua. Semua. Ya, kami yang Kacang. gula, jalan-jalan. Gula. Jalan-jalan tunggu mie. Lanjut ke sini. Jalan. Ini gilingan. Ada. Gilingan loh teman-teman, misalkan kayak itu ya gula aren itu ya yang biasanya, terus kayak kacang di sini tuh. Ini batunya. Kita masuk ke dalam ya, kita lihat nuasan di dalamnya. Terus kita masuk ke dalam sini itu ke ruangannya, kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ini apa sih? Changzhou Cheng Aglu Matena. Sini Liao Potong. Yang sini Batu. Yang sini Potong. Nama Liao, 国家。记得看Liao。过了。兵马俑。兵马俑。Ini adalah prajurit. 秦始皇当。沙登皇帝，沙登 bos。Tidak lupa ini. Terus kita keluar, kita lihat batu uang yang ada di sana. Kita dekatkan lagi ya. Ini adalah Tianchen, tempat orang menyimpan duit dulu ya. Yes. Hang do bos. 县令。Dia tahu mana. Tunggu tahu. Sini. Belanja tidak boleh. Uangnya banyak banget ya. Ini uang koin. Ini juga. Jalan. Man. Bakalan lihat ini uangnya ini. Udah dibentuk seperti ditimbang ini. Berapa timbangan ini kalau ditimbang uangnya ya. Kalau zaman dulu. Ini adalah nama-nama sejarahnya dan ini adalah proses pembuatan uangnya ya. Kita lihat seperti begini ya. Dibakar dulu baru dibentuk ya. Tempat ibadah orang Cina zaman dulu. Kita masuk. Pas datang ke dalam sini ya, gue merinding loh teman-teman. Tempat ibadahnya ini. Kita ke gedung yang satu ini ya. Kayaknya sini. Kita masuk. Oh, kerja. Ya, masa. Ini rumah zaman dulu tentang pekerjaan mereka ya. Ada orang masak-masak, ada yang berdoa, ada yang kungfu. Ayo kita lanjut. Ini jenis guci ya. Guci proses pembuatannya.青瓷碗。青瓷碗，白玉菩萨雕像。Jepang jahat, bodoh, habis. Oh, ini kepala orang Jepang. Sini. Amitofo. Tahu? Tidak lembu. Ini patung orang berdoa ya. Malah habis. Ini ada guci, cangkir, dan ada patung yang gak ada kepalanya. Oke. 瑞兽葡萄纹铜镜，唐朝。
镜子，我你的，Oh, atau cermin. Cermin. Cermin, Ini Gucci lagi ya. Ini adalah patung, sama ada piring sama mangkok ya, zaman dulu. Kalau yang di atasnya ini tulisan-tulisan sejarah-sejarahnya ya. Ini adalah kayak semacam kayak baskom itu loh teman-teman. Kita di Indonesia ada ini. Ini Gucci lagi ya. Lanjut lagi kita lihat ada piring besar, ada Gucci warna hitam. Itu apa yang warna hijau itu? Oh, ini tempat tidur ya. Tapi lucu banget ya. Kita lihat lagi ya. Ini Gucci-nya keren banget loh. Wow, yang warna black ini cantik banget patung. Terus itu uang C. Kan di jalan tidak boleh. Ayo. Kita lanjut lagi, kita lihat-lihat ya. Di sini tuh piring sama mangkok-mangkok ya. Sampai di sana ya teman-teman. Ukurannya beda-beda. Ada juga yang Gucci-nya itu kayak dari besi. Inilah dia. Terus yang ini tuh mangkok dari keramik ya. Ini keramik semua Gucci-nya ya. Ini adalah nama-nama sejarah ya, di sini ada. Dan ini lagi adalah kayak baskom yang kecil, yang besar, mangkok-mangkoknya ada di sini. Dari ujung sana sampai ujung ke kiri saya ya. Dan ini lagi di samping kanan saya. Semua penuh seperti begini. Yang ada di kaca ini, setelan ini adalah patung. Ini adalah rumah-rumah di Changzhou ya teman-teman, seperti begini ya. Dan ini adalah batu ya. Di sini tuh ada sejarahnya dalam pembangunan tembok ya, dimana mereka sambil membantu ya, kayak mengover ya teman-teman. Itu membeli sapi dengan pedang ya teman-teman. Ini adalah nama-nama sejarahnya. Dan kita lihat dari jauh, patungnya ada 3 ya. Terus di apa namanya? Long Sui. Ini jangan Changzhou Board. Ini lagi tahu bodo. Oke, mager. Terus jalan. Kamu bisa belanja ambil sapi. Terus di sekitarnya ini adalah sejarah-sejarah ya, rumah, pembangunan rumah. Terus ada grafik petani ya. Ini adalah batu ya. Changzhou. Oh. Ini prajurit ya dalam pembangunan tembok ini di Changzhou. Terus yang ini tuh ada jaringnya, terus nanti diangkat ke bawah yang ujung sana itu, terus nanti batunya akan terlempar di tembok sana. Inilah perang-perang zaman dulu ini. Lanjut. Di sini tuh ada mangkok besar dan kecil, tempat pembuangan rokok ya, asbak. Terus di sini itu ada uang zaman dulu ya. Terus patung. Ini apa suami? Itu apa? Oh, ini adalah korek kuping ya teman-teman.
Ini korek kuping. Dikasih disejarakan di sini juga ya. Luar biasa banget. Ini adalah uang lagi ya yang ada di batu ya. Ini nama-nama uangnya ya. Terus kita lanjut lagi ke sana. Ini apa nama suami?雕浮狮 Itu hama ya? No hama. Terus? Harimau. Harimau. Aku tidak tahu. Ini nama harimau. Tapi kayak kelihatan kodok loh teman-teman. Itulah namanya ya teman-teman. Ini tuh biasanya dikasih di rumah ya teman-teman, di pintu gerbang. Biasanya ada di atas genteng di depan pintu ini biasanya dikasih ya bentuknya ini. Ini adalah guci tempat air. Besar-besar juga ya. Ini piring lagi ya teman-teman, piring kecil, besar, dan yang paling kecil di sana di ujung. Kita masuk ke ruangan yang sebelahnya ya. Kita lihat di sini tuh nama-nama secara kayak patung-patung ya teman-teman. Ini 1662 tahun kami jalan. Itu apa nama? Tidak nama. 铁狮子1662 tahun kaki ini potong tidak. Saya nggak tahu ini apa kalau di bahasa Indonesia ya teman-teman. Bukan juga untuk kayak semacam kuda. Tahun habis. Oh, ini udah meninggal ini. Ini adalah nama-nama sejarahnya ya. Ini kepala kuda-kuda kepala pun. Ini adalah kaki yang ada di gambar ini. Apa namanya ini suami? 铁狮子脚趾。这是小指。Ini kakinya. Ya, satu. Ini kaki. Tunggu aku kamu jalan. Oke. 铁狮子。Ceseze ini berapa tahun ini? Dia ini nggak ada gigi sama nggak ada pantat ya. Ini bedanya dari yang lain. Lucu banget lah.法华彩狮子。Jadi cantik. Oh, tahu itu. Ini terbuat dari bambu. Aku belanja sini kamu. Tidak air. Tidak air. Tidak bunga. Ini oke. Tahu. Ciu. Ini ciu. Minum. Itu apa? Ciu. Itu. Ciu. Tidur. Tempat tidur.
Dan ini adalah patung-patungnya di sampingnya ya. 是的，是的，是的。 Lanjut lagi. Kemana kita suami? Kita masuk ke ruangan ini lagi. Ini rumah, halaman-halaman rumah zaman dulu ya teman-teman. Ini adalah gambar-gambarnya ya. Lanjut lagi ke sana. Ini adalah sketsa rumah di depannya gedung ini ya. Pas kita masuk tadi di sini ada gambar-gambarnya, kita diarahkan ke mana. Kita lanjut. Di sini kita disambut sama grafik zaman dulu ya. Boleh. Terus kita masuk ke pintu yang kelima ini ya teman-teman. Ini baju-baju zaman dulu, baju-baju khas Cina zaman dulu. Seperti begini ya. Kayak yang kita pernah lihat kayak di film-film itu loh teman-teman. Kayak di Kung Fu itu. Mani. Cempol. Ini adalah baju, ini baby ya, baju baby, baju anak kecil, dan ini sepatu zaman dulu ya. Dan ini juga sepatu zaman dulu. Seperti begini bajunya ya. Lumayan cantik. Baby tuh. Dan ini adalah dompet orang Cina zaman dulu ya. Uang koin. Ini adalah topi-topi zaman dulu. Ini apa namanya kalau di Cina suami? Moz. Ini apa namanya suami kalau di Cina? Baby. Topi. Harimau topi. Sikwa mau. Ini kayak topi-topi vampir itu loh teman-teman. Ini topi orang nenek-nenek, dan ini adalah topi kakek. Ini topi menikah. Kalau ini topi kalau dingin. Ada. Ini adalah itu sepatu ya kalau bahasa Indonesia. Ini lucu banget nih dari rotan ini. Sepatu zaman dulu. Ini alas sepatu ya. Dan ini adalah pembuatannya dulu atau mencetak ya sepatu. Baby. Ini sepatu anak kecil ya teman-teman. Tapi sekarang jarang banget yang pakai ini, paling dipakai ini zaman dulu. Terus ini sepatu wanita ya, sepatu yang biasanya kalau kita lihat dari sejarah-sejarah Cina itu yang biasanya kaki perempuan itu yang runcing itu loh teman-teman, yang diikat. Inilah sepatunya seperti begini, nanti bentuk kakinya di dalam. Sekarang mah jarang yang pakai, tapi ada yang pakai sekarang, tapi jarang banget ya. Palingan yang di kampung yang gak ada listrik yang make ini, soalnya mereka masih menyukai sepatu seperti begini. Kalau di kota nggak ada lagi yang suka seperti begini karena kaki mereka sakit loh teman-teman. Cantik banget sepatu warna hitamnya ya, sepatu zaman dulu. Ini adalah jaloh, ini roti. Kalau diterjemahkan ini makanan harimau ya, jaloh. Ini cumi. Cumi ya teman-teman. Terus ini tahu ya. Apa tahu? Ini apa sih namanya? Xiangchao. Oh. Ini lagi. Ini apa namanya, Sang? Dongcai. Ini dongcai ya, teman-teman.
Siecha. Kamu dia suka. Ini asin banget. Ini apa namanya, Sami? Waguci. Oh, ini huahuaci. Kayak hotspot itu loh, hotspot. Ini adalah makanan khas Cina ya teman-teman. Ini adalah guci ya. Terus ini jam terbuat dari kayu. Terus ini uang zaman dulu. Ini money ya Somi. Terus yang di sana itu teko ya, sama radio. Mana? 5 juta. Mana? Ini laki wanita, laki kepala. Ini money yang warna abu-abu ini ya teman-teman. Ini harganya ini kalau dirupiahkan 5 juta. Ini berapa? I dua I satu mani 5 mani 20 50 100 1000 ini 5.000 ini 5.000 10.000 iya 50.000 5 juta. Oke. Ini radio sama TV zaman dulu ya teman-teman. 70 tahun. Di sini tuh tempat rancang tidur sama desain-desain kursi ya teman-teman. Lemari juga ada, tirai juga ada ya. Di sini tuh tempat menjahit ya zaman dulu. Feng Ifo kalau bahasa Mandarinnya ya. Ini adalah nenek, terus inilah anaknya, mereka lagi menjahit. Ceritanya digambar ya. Oke, kita lanjut. Kayak benaran ya patungnya ini. Terus kita lanjut yang ke sebelah kanan kita ya. Di sini itu tempat masak atau dapur zaman dulu ya. Itu tempat kukus kue ya yang ada di pojok sana. Dan ini adalah Yumi. Yumi itu adalah jagung sama bawang putih ya teman-teman. Terus yang di atas ini penutup makanan. Terus yang di sana itu kueje. Kueje itu adalah sumpit. Dan ini adalah lampu zaman dulu. Kita juga di Indonesia ada lampu kayak gini ya, sama topinya juga. Kayaknya hampir-hampir mirip juga sih alat-alatnya kayak kita di Indonesia ya. Ini tuh sepeda zaman dulu. Udah digantung di atas ya sebagai panjangan. Dan ini adalah roda, biasanya ditaruh di sini tuh. Di rumah kami juga ada sampai sekarang ini. Kayak didorong-dorong untuk padi ini biasanya ya. Di rumah kami teman-teman ada seperti begini. Dan ini adalah kapal. Ini apa Sami? Oh, kapal zaman dulu ya. Ini adalah peralatan kalau membuat pahatan atau membuat kayu ya. Kayak martil, kapak, pisau juga ada. Ini nama-nama alat-alatnya ini saya kurang tahu ya teman-teman. Soalnya saya bukan laki-laki. Itu adalah gambar orangnya yang lagi mahat. Di sini tuh banyak gunanya ya keranjang ini, tempat sayur, tempat baju juga bisa ya. Kita di Indonesia ada seperti begini ya kalau kita lagi menimbang barang dulu ya. Di kampung saya masih dipakai ini loh teman-teman.
Terus yang di bawahnya ini biasanya itu membuat kayak jagung itu loh teman-teman, jagung kering. Terus nanti kalau ditutup dia akan meledak. Ini adalah alatnya ya. Kita di Indonesia ada ini. Di museum ada ya. Ini adalah alat-alat cangkul kalau kita mau mencangkul tanah. Di sini ada alat-alatnya semua ya. Ini kalau nama-namanya saya kurang tahu nih. Yang saya tahu di sini cangkul sama apa lagi ya. Soalnya kita setiap daerah itu beda-beda penyebutan ya. Jadi saya nggak bisa menjawabnya. Ayo kita lanjut lagi. Di sini tuh nama-nama sejarah ya. Kita lanjut di luarnya yang ada disambut sama kita. Di luarnya juga ada grafik-grafik ya, gambar-gambar orang zaman dulu. Kita lanjut lagi ya. Ini adalah di depannya ya, depan grafik yang saya videoin tadi. Kita lanjut lagi, kita masuk ke ruangan yang ke-7. Ini adalah nama-nama sejarah ya teman-teman. Kita masuk ke dalam. Gambar-gambar ini ya kita pernah lihat di sejarah di YouTube ya. Ini adalah gambar orang ketika pembuatan rel kereta api ya, jalan kereta api. Dan inilah di sekitarnya ya teman-teman. Kita lanjut lihat patung yang di sana. Ini adalah wanita pembuatan sepatu. Mereka ini lagi menjahit sepatu orang Cina ya. Ciri khasnya sepatu zaman dulu. Sekarang masih ada juga loh teman-teman. Ini sepatunya. Harganya ini murah banget loh. Cuman 10. Kalau dirupiahkan cuma 20.000 ya sepatunya ini. Biasanya orang Cina pakai hari-hari ya. Dan ini adalah topi polisi ya. Dan ini adalah nama-nama sejarah. Ada pistol, ada apa lagi tuh orang-orangnya saya nggak tahu ya teman-teman, soalnya nanti salah sebut. Di sini ada lagi ya peralatan-peralatan kalau orang berperang. Pistolnya ada di sini berbagai macam ya. Di sini saya dekatkan biar lebih jelas lagi ya. Di sini kami santai-santai duduk dulu ya sambil mendengarkan musik karena kelelahan keliling. Ini yang besarnya ya. Ini namanya seja yang agak-agak besar, jumbo sedikit. Kenapa ada ekornya ya? Ini ekor ya.
kandangnya seperti begini ya, dikelilingi sama pagar ya. Terus kita itu nggak boleh masuk ke dalam ya teman-teman. Duduk di luar sini boleh ya. Kalau masuk nggak boleh, nanti kita didenda sama Pak Polisi.可以看到啊，这个红色的支管呢，大概有16根左右。这个呢，分别是在94年和95年的时候先后安装的，起到的是一个支撑平衡的作用。那么再往上走，我们看到激光笔直的地方，这有一块铁啊。我们刚才说到了，它在康熙元年第一次倒地之后呢，它的整个的下颌脱落了。后来在1957年的时候，选用这块铁呢进行了一次修复。那么它的头部这儿呢，是在嘉庆8年第2次倒地之后呢，整个狮头筛掉了啊。然后呢，这个呢也是在后期进行的2次修复。我们这过来能看到它的侧面腹部的残碎非常严重，达到了7平方米。包括这个狮子呢，它是一个立式的走狮啊，行走的状态，细走乍停。那么它的脚趾呢，原本都是有的啊。目前呢，随着它时间的流逝呢，现在只剩下左前足脚趾了。刚才我们在博物馆里面看到有2根脚趾是它的右前足脚趾。我们看它的腿部啊，也是发生了整个的分裂的这种状态。对，我们可以看到啊，它的前身没有换接的地方，因为过。Teman banyak banget merpati. Wah, terbang. Lihat anak saya. Ngejar merpati nggak bisa dia. Halo teman-teman, sekarang kita mau pulang dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian sangat berarti buat saya untuk membuat channel ini lebih berkembang. Selamat menonton video selanjutnya.